Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Dalam hidup ini tak ada yang abadi, namun yang ada adalah hal yang pasti, bahwa setiap kehidupan akan berakhir dengan kematian. Tiada satu orang pun yang mampu berpaling dari kematian ini, karena telah diterangkan bahwa tiap yang bernyawa pasti akan mati. Karena mati adalah pasti dan hidup adalah pilihan hati, maka sahabat beriman, ingin menjadi kafir atau mukmin semua tergantung pada diri kita sendiri. Karena ketika dikubur nanti pada akhirnya akan kita tanggung sendiri. Lantas pernahkah terpikir di benak kalian sahabat beriman, bagaimana malam pertama seorang mukmin dan orang kafir dikubur nanti? Apakah sama atau malah penuh dengan siksa? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut kisah nyata malam pertama di alam kubur orang kafir versus mukmin, versi dari Magenta Islam. Gambaran malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur adalah malam pertama mayit pasca dikuburkan. Dalam Islam, malam ini memiliki kekhususan tersendiri dan terdapat sejumlah riwayat yang membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada malam ini. Malam pertama di alam kubur adalah malam penting bagi seseorang yang telah meninggal dunia dan memiliki sejumlah tahapan. Yang pertama, malaikat yang bernama Ruman, sahabat beriman, akan memasuki kuburmu untuk membuat buku catatan amal. Yang setelah itu, dua malaikat lainnya datang, yaitu Munkar dan Nakir, yang akan menanyakan akidah dan amalan yang bersangkutan. Setiap amal seperti sholat Lailatul Al-Dafin dapat membantu si mayit untuk mendapatkan kemudahan dalam melalui tahapan-tahapan malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur bagi seorang mukmin sangatlah indah dan dilewati dengan penuh ketenangan, namun bagi orang kafir dan pelaku maksiat akan melewati malam ini dengan penuh kengerian dan kesulitan. Sejumlah ahli hadis dan kalam mengatakan, tanya jawab di alam kubur dilakukan dengan tubuh sebagaimana tubuh di dunia, namun filosof berpendapat bahwa hanya berkaitan dengan tubuh barzaki saja. Para filosof muslim pun memiliki pendapat yang berbeda dengan yang pada umumnya dipahami. Mereka sahabat beriman berpendapat malam pertama di alam kubur adalah awal dari kematian dan masuknya ruh ke alam barzah. Benarkah semua itu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kisah si kafir di alam kubur. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengisahkan tentang prosesi seorang hamba yang kafir ketika nyawanya dicabut hingga mendapatkan pertanyaan di dalam kubur. Kisah ini diambil dari hadis Al-Bara bin Azib. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mendatangi mereka yang sedang mengurus jenazah si Baqi Al-Gharqad. Rasulullah SAW berkata, jika hamba itu menuju akhirat dan terputus dari dunia, maka para malaikat turun kepadanya dengan wajah menghitam. Malaikat itu membawa kain tenun yang kasar. Mereka duduk sejauh mata memandang. Malaikat pencabutnya datang hingga duduk di dekat kepalanya seraya berkata, hai jiwa yang kotor, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya.
Rohnya lantas berpencar di badannya. Malaikat itu pun mencabut rohnya sebagaimana dia mencabut besi tusuk dari kain wol yang basah. Jika malaikat pencabut nyawa sudah mengambil rohnya, malaikat lain tidak membiarkan roh itu ada di tangan malaikat pencabut nyawa sekejap mata pun, hingga mereka meletakkannya di atas kain itu. Kain itu mengeluarkan bau busuk seperti bau bangkai di bumi. Para malaikat membawanya naik. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat melainkan bertanya, "Apa bau yang busuk ini?" Para malaikat yang membawa rohnya menjawab, "Dia Fulan bin Fulan." Sebutannya begitu buruk sebagaimana namanya dipanggil di dunia. Langit itu tidak terbuka ketika diminta untuk membukakan baginya. Rasulullah SAW pun membacakan ayat, "Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah kitabnya di dalam penjara di bumi yang bawah." Rohnya dilemparkan dengan sekali lemparan. Nabi SAW kemudian membacakan ayat, "Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Rohnya lantas dikembalikan ke badannya sahabat beriman. Setelah itu dua malaikat mendatanginya seraya bertanya, "Siapa Rabbmu?" Dia menjawab, Hah? Aku tidak tahu." "Siapakah orang yang diutus di tengah kalian ini?" tanya dua malaikat. Hah? Aku tidak tahu," jawabnya lagi. Lalu ada penyeru yang berseru dari arah langit, "Hambaku ini telah berdusta, maka bentangkanlah neraka baginya dan bukakanlah pintu yang menuju neraka." Maka didatangkanlah kepada panas dan racun neraka, dan kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya terlepas. Dan didatangi seorang lelaki yang berwajah buruk rupa dan buruk pakaiannya, serta mengeluarkan bau busuk seraya berkata, "Terimalah kabar yang menyedihkanmu, inilah hari yang dijanjikan kepadamu." Hamba itu bertanya, "Siapa engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang sambil membawa keburukan." Orang yang datang menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Hamba itu berkata, "Ya Robbi, janganlah engkau datangkan hari kiamat." Di dalam buku Ar-Ruh wan Naf karya Al-Hafiz Abu Abdullah bin Mandah diterangkan bagaimana bahwa yang kafir mendapatkan siksa kubur. Ketika roh dikembalikan lagi ke tempatnya berbaring, Mungkar dan Nakir mendatanginya sambil menaburkan tanah dengan kedua taringnya. Mereka menggali tanah dengan rambutnya. Suaranya seperti halilintar yang menggelegar, sementara pandangannya seperti kilat yang menyambar-nyambar. Dua malaikat ini sahabat beriman mendudukan mayat itu kemudian berkata, "Siapakah Rabbmu?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian yang berseru dari arah samping kubur, "Kamu memang tidak tahu." Malaikat Mungkar dan Nakir memukulinya dengan tongkat besi. Meski timur dan barat menyatu, pukulan ini tidak berkurang. Kuburnya pun menyempit hingga tulang-tulang rusuknya tercecer. Pintu neraka dibukakan di hadapannya. Dia melihat tempat duduk di dalam neraka itu hingga tiba hari kiamat. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Kisah mukmin di alam kubur. Sebuah riwayat dari Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya jika mayit telah diletakkan di kuburnya, mampu mendengar suara sandal mereka yang menguburnya. Jika ia seorang mukmin, salatnya hadir menemani di daerah kepalanya, puasa di samping kanan dan zakatnya di samping kiri. Perbuatan lain seperti infak, silaturahmi, amar ma'ruf dan akhlak baiknya ada di kakinya. Kemudian dua malaikat datang dari sebelah kepala. Salatnya berkata, tidak ada yang bisa masuk dari arah sini. Malaikat tadi pindah ke sisi kanan dan dicegat oleh puasanya. Tak ada yang bisa masuk dari arah sini. Mereka pindah ke samping kiri. Dijawab oleh zakat, tak ada yang bisa masuk dari arah sini.
Lalu mereka mendatangi dari sebelah kaki. Sedekah, silaturahmi, amar makruf, dan akhlak baiknya mencegat. Tak ada yang bisa masuk dari arah sini. Akhirnya mereka berkata, duduklah. Ia duduk mendekat seperti matahari yang hendak tenggelam. Biarkan aku sholat, pintanya. Kamu mau sholat? Beritahu kami tentang beberapa hal yang akan kami tanyakan. Apa yang engkau ketahui tentang lelaki yang dahulu pernah bersamamu? Apa yang engkau katakan tentang lelaki yang dahulu pernah bersamamu? Apa yang engkau katakan tentangnya dan bagaimana persaksianmu terhadapnya? Ia menjawab, dia adalah Muhammad. Kami bersaksi bahwa dia Rasulullah, datang membawa kebenaran dari Allah. Dikatakan kepadanya, atas keyakinan itu kamu hidup dan atas keyakinan itu pula kamu akan dibangkitkan insya Allah. Kemudian dikabulkan pintu surga, dikatakan padanya, inilah tempat yang telah Allah janjikan padamu. Ia menjadi gembira dan bertambah riang. Kuburnya sahabat beriman diluaskan hingga 70 hasta dan disinari cahaya terang. Jasadnya dikembalikan sebagaimana pula. Ruhnya diletakkan dalam hembusan burung yang bergantung di surga sana. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah dengan pilihan hidup kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.